Kalau Anda ingin ke Australia untuk bekerja, visa apa yang paling mudah dan murah? Jawaban saya adalah WHV, Work and Holiday Visa. Namun, tentu saja ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Halo, nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne, Australia. Selamat datang di channel ini yang dalam setahun terakhir ini sudah memberikan berbagai informasi mengenai Australia untuk Anda yang berada di Indonesia. Hari ini saya akan membicarakan lagi soal Work and Holiday Visa secara lebih lengkap, sehingga Anda yang masih belum memahami akan mendapatkan pengertian yang lebih matang. Jadi mari kita mulai dengan apa itu Work and Holiday Visa. Ini adalah visa untuk orang-orang muda yang berusia antara 18 sampai 30 tahun untuk bekerja di Australia selama paling kurang 1 tahun. Bisa kemudian masuk sampai tahun kedua dan bahkan tahun ketiga. Ada dua kategori yang namanya sama-sama disingkat WHV. Pertama adalah Work and Holiday Visa, nomor visanya 462 untuk mereka yang berasal dari negara seperti Indonesia. Yang jelas visa 62 ini memiliki kuota tertentu. Misalnya untuk Indonesia, tahun 2024-2025 adalah 4.796 orang. Negara lain seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, China juga memiliki kuota dengan jumlah yang berbeda-beda. Sementara itu, WHV satunya lagi bernama Working Holiday Visa. Nomor visanya 417. Ini untuk mereka yang berasal dari negara seperti Jepang, Inggris, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat. Syarat usianya adalah 18 sampai 35 tahun dan tidak ada batas kuota. Jadi visa yang dikeluarkan untuk mereka jumlahnya tidak terbatas. Nah, karena asal Indonesia pakai kuota, pemerintah Indonesia kemudian menggunakan sistem tambahan untuk melakukan pengecekan siapa saja yang bisa mendapatkan visa tersebut. Jadi, sebelum seseorang mengajukan permohonan visa ke kedutaan Australia di Indonesia, kita harus terlebih dahulu mendapatkan apa yang disebut sebagai SDU WHV, surat dukungan untuk WHV. Bagi mereka yang mendapatkan SDU WHV, syaratnya adalah selain usia, adalah sudah kuliah paling kurang 4 semester. Jadi saat ini, setidaknya ada di semester kelima, memiliki nilai IELTS 4,5, dan tentu saja paspor. Kalau Anda dapat SDWHV, nanti ketika mengajukan visa, Anda harus memiliki dana sebanyak 5.000 dolar Australia di rekening, sekitaran 50 juta lebih sedikit. Uang ini adalah untuk menunjukkan bahwa Anda akan bisa membiayai hidup di Australia di awal-awal kedatangan. Ingat bahwa ini adalah Work and Holiday Visa, bekerja dan berlibur. Jadi tidak harus hanya untuk bekerja saja. Dan kalau berbicara mengenai bekerja, sesampainya Anda di Australia, Anda bisa bekerja apa saja penuh waktu, paling kurang selama setahun. Kalau Anda mau lanjut tahun kedua, Anda harus bekerja di kawasan regional selama 88 hari atau sekitar 3 bulan sebagai syarat untuk lanjut tahun kedua. Inilah mengapa saya menyebutkan bahwa WHV adalah visa yang paling murah dan paling mudah didapatkan bagi warga Indonesia yang ingin bekerja. Memang keterbatasannya adalah kuota. Balik lagi soal SDWHV, kapan Dirjen Imigrasi membuka hal tersebut? Inilah hal yang tidak mudah diketahui. Tahun-tahun sebelumnya, Dirjen Imigrasi membuka SDWHV beberapa kali dalam setahun. Namun dalam tahun keuangan sekarang ini, hanya dibuka sekali pada bulan Oktober yang lalu. Apakah nantinya akan terus begitu? Tidak ada yang tahu. Yang perlu Anda ketahui adalah mungkin periode tahun keuangan di Australia, yaitu antara 1 Juli sampai 30 Juni. Jadi pemerintah Australia juga menyesuaikan hal tersebut. Jadi sekarang SDWHV untuk tahun keuangan 2024-2025 sudah tidak ada lagi. Jadi periode berikutnya adalah tahun keuangan 2025
2026 yang akan dimulai 1 Juli nanti. Berkenaan dengan penyelenggaraan SDWHV, saya membaca adanya berbagai keluhan mengenai adanya apa yang disebut sebagai permainan. Saya sejauh ini secara pribadi sudah banyak berbicara dengan mereka yang mendapatkan WHV dan sudah tiba di Australia, termasuk keponakan saya sendiri. Mereka mengatakan bahwa melakukan semua usaha mendapatkan WHV tersebut usaha pribadi, usaha yang mereka lakukan sendiri, tidak ada bantuan dari siapapun. Namun, muncul juga pernyataan santer di media sosial mengenai orang-orang yang mendapatkan SDWHV dengan membayar sejumlah uang tertentu dengan jalan belakang. Begitulah kira-kira. Saya persis tidak tahu kebenarannya. Namun, anjuran saya adalah kalau Anda memang mengetahui adanya kecurangan, silakan melapor. Misalnya ke Kedutaan Australia. Mereka pasti akan mendengarkan. Karena pemerintah Australia juga berkepentingan untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Pemerintah Australia pasti tidak mau terlibat ataupun memberikan peluang bagi adanya kecurangan. Jadi kalau mereka menemukan adanya permainan, mereka pasti akan bertindak. Sejauh ini saya masih percaya dengan Dirjen Imigrasi Indonesia yang menjalankan sistem dengan adil dan transparan. Bila ada yang mencoba mengelabui sistem tersebut, mungkin itu tindakan pribadi, orang per orang. Nah, kalau itu mungkin di luar kendali Dirjen Imigrasi. Mereka juga sekarang mencoba memastikan ketika proses SDWHV berlangsung, mereka melakukan pengecekan peserta dengan meminta mereka melakukan selfie. Dengan itu bisa dipastikan orang yang bersangkutan yang melakukan prosesnya, bukan diwakilkan oleh orang lain misalnya. Nah, itu penjelasan mengenai Work and Holiday Visa yang bisa saya sampaikan saat ini. Berkenaan dengan pencarian kerja di Australia, menurut saya sekarang ini situasinya berbeda jauh dibandingkan beberapa tahun lalu. Sekarang keadaan lebih ketat karena jumlah kedatangan para pemegang BHV yang semakin banyak dari berbagai negara. Dan juga adanya perubahan peraturan. Misalnya, para WHV asal Inggris tidak lagi harus bekerja di kawasan regional selama 88 hari untuk mendapatkan visa tahun kedua. Oleh karena itu, mereka bisa bekerja di daerah perkotaan yang mereka inginkan. Dan juga jumlah WHV dari negara seperti Jepang dan Taiwan juga meningkat karena situasi ekonomi di negara masing-masing. Nah, itu saja dari saya Sastra Wijaya kali ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar ataupun like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa lagi.